Kilas Digital. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, kita sekarang ada konten baru dan ini sudah janji lama saya. Nama kontennya adalah Batamu. Batamu dalam konsep Minang yang artinya dalam bahasa Indonesia tentu saja bertamu kita. Jadi kita berkunjung pada seseorang. Sama dalam bahasa Sunda itu ada nyemah juga. Tamu kita saat ini adalah Mas Dodi atau tepatnya Pak Dodi Arya Kusuma Barata, ya. MSI. MSI, jadi Sarjana Sosial Magister Sains. Sehat, Dodi? Alhamdulillah sehat, Bapak Rektor. Okay. Bapak Rektor sehat? Alhamdulillah sehat. Saya sempat positif 12 hari ya, tapi sudah 2 minggu yang lalu dan sudah konversi 2 kali. Pak Dodi, nama Pak Dodi itu panjang. Dodi Arya Kusuma Barata. Itu lahir di mana Pak Dodi? Ya, saya dari cerita orang tua, Pak Rektor. Saya kan dulu besar di Jawa. Besar di Jawa. Ya, tapi akta kelahiran saya di Jawa. Akta kelahiran juga di Jawa. Jawa, tapi dari cerita karena orang tua dulu Bapak dikirim ke Sumatera Barat. Oh. Ke Padang dalam rangka dinas. Sehingga saya diproduksi di Padang. Oh, iya. Jadi orang tua saya dulu cerita Bapak almarhum itu artinya dot itu berarti setitik. Karena kita bicara dot itu kan titik. Iya, titik. Titik entah luar biasa wawasan almarhum itu zaman dulu udah kenal dot. Dot. Kita baru beberapa belakangan ini baru kenal .com, dot titik. Jadi dot di artinya setitik. Arya diambil jadi karya. Ku-nya Kusuma tadi. Setitik karyaku di Sumatera Barat. Itu Sumatera Baratanya itu barat. Ya, Kusuma Barata itu Sumatera Barat. Jadi setitik karyaku di Sumatera Barat. Setitik itu jadilah yang sebesar ini gitu ya. Alhamdulillah. Okay. Jadi saya berpikir kita baru kenal istilah dot baru beberapa tahun belakangan. Orang tua saya lahir tahun 68 sudah tahu dot. Nah, kan gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi kebetulan almarhum itu Polri di perhubungan, tentu berhubungan dengan morse itu. Jadi tahu kode-kode itu. Sedot seperti titik. Jadi luar biasa, bukan kita. Tentu yang membanggakan, yang kita banggakan tentu pertama tentu orang tua gitu. Oke. Jadi diproduksi istilah Pak Dodi itu di Sumatera ketika berdinas ayahanda almarhum. Lalu kemudian kembali ke Jawa, lahir lagi di Solo. Di Solo, lahir di Solo. Itu ada 2 cerita antara lahir di Solo dan lahir di Padang. Jadi akta kelahiran di Solo. Akhir kelahiran di Jadi Solo. Solo itu tepatnya. Mama sendiri dari mana? Kalau ibu Mande dari Padang Panjang. Oh, ibu dari Padang Panjang. Koto sukunya. Sukunya Koto, dan kalau garis keturunan matriarkat itu tentu dapat dari ibu. Dua-duanya dapat. Matriarkatnya dari ayah. Matrilineal dengan patrilineal kan dapat dua-duanya. Pak Dodi, SD di mana dulu? Saya SD di Solo, Pak. SD Solo. SD sampai SMA di Solo. Jadi dulu agak bercerita sejarah dulu, Bapak Rektor. Jadi ketika SD, saya anak pertama dari 3 bersaudara, laki-laki semua. Jadi ketika di Solo lahir, besar di Solo, masuk SD. Kira-kira kelas 2 SD, Bapak pindah lagi, dinasnya di Padang. Saya nyangkut sama nenek. Ikutlah sama nenek. Ikut sama nenek. Nenek dari ibu. Nenek dari ayah. Dari ayah di sini juga. Dari ibu Padang Panjang, Pak Rektor. Jadi janjinya dulu, ya udah kamu di sini dulu, nanti ketika lulus SMP baru pindah ke Padang. Ternyata sampai lulus SMA. Sampai SMA ikut nenek di Jawa. Jadi lidah bisa bahasa Minang tapi logat Jawa. Kalau adik yang 2, Pak Rektor, itu Minang Totok deh, nggak ngerti Minang Totok. Saja, karena lahir di Padang, besar segala macam di Padang. Dan kemudian ayah ketika SMA selesai di Solo. Kemudian Pak Dodi kembali ke Padang untuk studi. Untuk
Ya, Untuk sekolah. untuk studi. Studi ya. Studi di Visipol, mengabdi pada alma mater sekarang di Visipol Universitas Eka Sakti itu 2014. Nah, lulus 2014 lalu kemudian kembali ke alma mater S1-nya, mengabdi, mengajarlah kemudian ya. Alhamdulillah. Dulu topik tesisnya apa? Saya ingat Pak Dodi dulu. Saya dulu background keilmuan magister saya Pak Rektor itu sosiologi. Sosiologi. Jadi saya angkat tema etos kerja masyarakat Jawa. Studi kasus pada transmigran di Sitiung. Oke. Itu. Jadi fokusnya di sana ya. Fokus kajian sosiologi dan etos kerja. Oke. Nah, Pak Dodi, sejak kapan Pak Dodi kemudian menjadi Kaprodi ya, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan itu? Ya, jadi perjalanan saya waktu itu melamar. Oh, jadi 2016 menjadi Sekprodi, 2018 itu menjadi Kaprodi. Ya, Oke. Sejak 2018 menjadi Kaprodi. 2018. Sejak 2018 dan saat itu saya dengar juga mulai agreditasinya jadi B ya. Jadi sejak 2018 itu agreditasi B. Ya, sejak 2008 bulan April 2018 kalau tidak salah itu sudah alhamdulillah sudah B. Dan jadi intinya bahwa per hari ini prodi ilmu pemerintahan itu sudah teragreditasi B. Alhamdulillah. Oke, dan nanti akan ada sertifikatnya nih diperlihatkan oleh tim agreditasi kita yang terbaru juga sudah ada. Pak Dodi, dalam kurikulum itu ada bangunan kurikulum. Di bangunan kurikulum itu ada profil lulusan. Ya. Oke. Profil lulusan yang diharapkan itu dia nanti kalau sudah lulus jadi apa saja sih kalau kuliah di ilmu pemerintahan itu? Kemudian harapan kita mahasiswa atau wisudawan atau lulusan alumnus itu bisa berkiprah di bidang pemerintahan khususnya dan ilmu politik. Dan itu harapan kami, mereka setelah bergerak di bidang dunia kerja pemerintahan, politik dan dunia kerja swasta lainnya, diharapkan mereka bisa menjadi pribadi yang ulet, yang mumpuni, yang bisa menerapkan ilmunya dalam bidang penelitian, pengabdian maupun keilmuan yang telah didapat di ilmu pemerintahan. Jadi akhirnya saya bisa menyimpulkan sebagaimana umumnya profil lulusan, paling tidak profil lulusan yang bisa diisi begitu ya. Dunia pekerjaan itu dikelompokkan menjadi 4 kategori saya dengar tadi Pak Dodi itu. Yang pertama prodi ilmu pemerintahan UNES itu diharapkan menghasilkan lulusan yang dia mengisi praktikal pemerintahan. Jadi dari struktur pemerintahan gitu ya, itu bisa diisi sampai ke nagari ya. Sampai dari pemerintahan pusat harapan kita nagari, dari yang gitu. terendah sampai yang tertinggi. Itu yang pertama. Yang kedua saya lihat tadi juga bahwa di samping dia sebagai praktisi pemerintahan, tetapi juga dia diharapkan mempunyai wawasan politik. Jadi artinya bisa juga mengisi jabatan legislatif atau staf ahli di legislatif. Kemudian yang ketiga tadi saya dengar juga saintis ya. Ilmu pemerintahannya juga kuat, dia bisa jadi ahli, bisa jadi pengamat pemerintahan, gitu kan. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya di sektor non pemerintahan juga lulusan dari ilmu pemerintahan UNES itu bisa mengisi ya. Bisa mengisi. Karena di bagaimanapun di dunia kerja SDM itu juga dibutuhkan ya, sumber daya manusia untuk rekrutmen itu kan dibutuhkan ahli pemerintahan juga. Ya paling tidak. Jadi di samping kurikulum yang memang sudah disiapkan dan relatif kurikulum sama dengan ilmu-ilmu pemerintahan lain baik PTS atau PTN, tetapi model pembelajaran tadi saya tangkap ada yang berbeda. Misalnya ada kunjungan ke belajar, kemudian ada juga belajar sampai keluar. Bahkan saya lihat di media sosial dosen ilmu pemerintahan dan administrasi negara Setapikom juga kuliahnya di mahasiswa prodi ilmu pemerintahan untuk hadir sebagai peserta. Kemudian seperti yang arahan dari Bapak Rektor itu konsep yang beda. Mata kuliah yang beda saja ada nggak kira-kira? Ya. Kami menawarkan karena kita di Sumatera Barat, untuk kita
pemerintahan Nagari. Nagari. Oh, ada mata kuliah ada pemerintahan mata kuliah Nagari. sistem pemerintahan daerah dan Nagari kita Oke. gabung. Digabungkan itu ya. Karena kenapa tidak saya pisah? Karena kalau terpisah maka kita hanya bicara sistem Pemda saja. Kalau kita pisah Nagari, kita akan bicara Nagari saja. Tapi ketika saya tentu mix, jumlah SKS-nya bobotnya mesti 3 dong. tetap tiga. Jadi tidak boleh kurang dari 3 karena Iya. dia juga mempelajari pemerintahan dan juga pemerintahan nagari gitu, pemerintahan daerah dan nagari. Betul Pak Rektor. Iya. Jadi tetap 3 tapi kita mix. Kita mix. Waktu itu kita berdiskusi dengan dosen pemerintahan sebagai tim. Iya. Sebagai tim, kalau saya bicara saya yang membuat tentu nggak enak pula. Oke. Karena kita tim, jadi kami bikin itu. Oke. Jadi kami mix antara sistem pemerintahan daerah dengan nagari. Oke, nah Jadi sekarang ini Pak Dodi, tadi sudah kita bicara soal profil lulusan ya 4 tadi itu dengan capaian pembelajaran yang dari mulai kan dosen-dosen yang memang mesti punya kualifikasi sebagai tenaga pendidik sebagai dosen. Siapa saja sih dosen di Visipol yang paling tidak publik kenal misalnya gitu? Atau semua kenal nih dosen-dosen kita yang publik? Ya, kalau Ada siapa saja di sana? tentang Ada kualitas atau ada Pak Ruslan ya misalnya. Iya, ada Siapa Bapak saja? Ruslan. Ruslan Ismail Mage. Ismail Mage yang Terus? saya anggap dia sudah go nasional. Dia sedang S3 sekarang ya, belum sedang pulang juga. studi lanjut program doktoral. Iya, oke. Nah, kemudian Bapak Muspi Yendra. ada Pak Muspi Yendra. Pak Muspi Yendra itu kakak kelas saya di Unan. Unan ya. Oke. Mau apa? Dia aktif di berbagai tempat Nah, tuh. kalau Aktif di Bapak HIPMI, aktif iya, di betul. Dompet Duafa Betul. kalau tidak salah ya. Betul, Bapak Muspi ini kewirausahaan iya, Iya. organisatoris iya, Iya. praktisi politik ya, Oke, gitu. akademisi oke. Iya, iya. Nah, jadi kemudian ada Dan sudah diurus semua itu jabatan sudah diurus fungsional semua ya, tuh. sudah diurus. Kemudian Mesti dia. ada yang beberapa dosen yang dari pemberdayaan. Nah, jadi ketika ada beberapa gabungan skill yang dimiliki oleh dosen-dosen ilmu pemerintahan, saya berharap ini akan menjadi nilai plus bagi mahasiswa. Mahasiswa baru dan mahasiswa aktif. Selama dia tidak hanya mumpuni dengan teori-teori yang dia dapat di kelas, tapi dia juga dapat informasi dari luar tentang bagaimana pemerintahan eksekutif legislatif itu bekerja sesuai dengan program pemerintah, itu bisa mendapatkan ilmu. Contohnya seperti Bapak Muspi, dia punya ilmu tentang kewirausahaan, dia punya ilmu tentang perdagangan, tentang praktisi. Oke, Pak Dodi tadi bilang kewirausasahaan. Dan kita kan sudah mewajibkan mata kuliah wajib kita 2 mata kuliah kewirausahaan. Itu sudah diterapkan ya? Sudah kami terapkan. Itu di semester, kalau kami di prodi pemerintahan Pak Rektor itu di semester 3 dan semester 4. Oke. Semester 3 itu mata kuliah kewirausahaan dasar, semester 4-nya mata kuliah lanjutan atau terapan ya. Terapan. Dan itu sudah dilaksanakan. Sudah kami lakukan Pak Rektor sejak adanya kewajiban untuk dari universitas untuk memberikan mata kuliah kewirausahaan Pak Dodi, membekali mahasiswa. Ini keren nih. Tapi tetap kita dibatasi waktu durasi ini sudah 20 menitan nampaknya. Nah, di bagian terakhir ini saya ingin Pak Dodi menjelaskan ke kita semua soal kira-kira kegiatan kemahasiswaan dan alumni. Sekarang alumni dulu. Alumni yang menonjol kira-kira siapa yang bisa disebutkan? Kalau alumni sebenarnya kalau yang menonjol Bapak Leonardi Harmaini. Oh, alumni kita ya? Alumni ilmu pemerintahan. Dia sekarang di DPD. Jadi salah satu senator dari 4 senator adalah alumni ilmu pemerintahan Visipol Universitas Eka Sakti. Kemudian ada yang sekarang terpilih kemarin sebagai Bupati Solo Selatan. Oh, Bupati Solo Selatan juga. Kairunas. Pak Hairunas itu. Iya, itu alumni ilmu pemerintahan. Iya. Kemudian ada beberapa dari himpunan mahasiswanya, kemudian BEM dari FISIP ya. FISIP itu ada juga. Siapa yang ngurusin itu? Wakil dekan atau dengan Kaprodi atau Pak Dekan ya?
Itu kalau untuk hima, Iya. untuk hima itu tentu prodi Pak. Iya, prodi, Prodi ya. untuk karena himpunan mahasiswa program Oke. studi, tapi tidak lepas kita berdiskusi dengan Bapak Dekan. Oke. Kemudian yang membidangi kemahasiswaan di fakultas Oke. itu Bapak Said Ansar. Oh, Pak Said Ansar Ya, ada. kami Oke, diskusi yang- tentang apa Ya. dari awal umpamanya kita mau membentuk hima atau Ya. karena udah masa peralihan kita Oke. akan mengganti bergulirnya perangkat atau Oke. hima FISIP. Kalau BEM FISIP itu biasanya ya kami diajak diskusi juga dengan Bapak Said Ansar. Oke, untuk kegiatan kemahasiswaan kegiatan tentu nanti ke kemahasiswaan. level universitasnya melalui wakil rektor 3 ya, Ya, dan wakil- biro ya, kegiatan rektor- kemahasiswaan rektor- BKK. rektor- Karena kan kita punya banyak unit kegiatan kemahasiswaan. Ya. Ada apa namanya Menwa, ada Pramuka, ada paduan suara gitu kan, dan ada unit olahraga yang masing-masing suka. Saya pikir itu terima kasih Pak Dodi atas waktunya. Terakhir kira-kira Pak Dodi mau sampaikan apa nih ke publik di Sumatera Barat khususnya dan Indonesia umumnya? Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Oke. kepada saya selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Eka Sakti. Kepada adik-adikku atau anak-anakku yang mau melanjutkan kuliah, kami program studi Ilmu Pemerintahan siap membantu Anda di bidang pembelajaran baik itu teori maupun aktivitas-aktivitas perkuliahan di luar kelas yang tentunya semua itu kita arahkan menjadi sesuatu yang positif untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang kita miliki bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dodi. Sebelum ini Baraya dan sahabat Batamu, saya ingin menyampaikan bahwa syukur alhamdulillah pada tahun ini Universitas Eka Sakti dan Akademi Akuntansi Indonesia Padang itu diamanahi, dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola Kartu Indonesia Pintar KIP kuliah, jumlahnya 111 mahasiswa, 105 untuk Universitas Eka Sakti dan 6 untuk D3 Akademi Akuntansi Indonesia. Jumlah yang banyak dan itu secara kompetisi kita akan buka peluang kepada seluruh sahabat yang punya kemampuan akademik yang memadai tetapi memenuhi syarat untuk ikut KIP. Di samping ada KIP kuliah, kita juga punya 3 macam beasiswa, yaitu beasiswa abdi bangsa, kemudian beasiswa bagi nagari, dan beasiswa berprestasi. Untuk teman-teman yang semester 3 nanti 4, 5 kemudian 7, pemerintah juga sekarang punya beasiswa unggulan. Itu baru di launching 2-3 hari kemarin. Jadi ada 5 macam beasiswa yang bisa sebetulnya membantu mahasiswa yang mau kuliah, punya tekad kuliah di masa pandemi ini. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Dodi. Sama-sama Pak Rektor. Oke, sami-sami. Dan saya tutup dengan tentu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Digital